Shalom Pak Jimmy. Shalom. Senang saya bisa bertemu dengan Pak Jimmy keluarga di tempat ini di Aussie. Saya ingin mewawancarain Pak Jimmy. Bagaimana awal Pak Jimmy mengenal kebenaran nama Bapak Yahweh? Saya pertama mendengar betul dari seperti impian. Itu jauh sebelum Pak Yakub datang ke Australia. Saya ada seperti mimpi, ada suara bilang Tuhan kita namanya Jehovah. Karena saya tinggal di Australia, bahasa Inggris itu Jehovah artinya Yahweh. Kemudian berapa tahun kemudian ada pendeta dari Indonesia, dari Ambarawa, yaitu Pak Yakub, datang bikin seminar di Australia. Iya. Nah di situ saya dengar lagi bahwa nama Tuhan itu Yahweh. Dan begitu saya dengar juga saya nggak langsung terima, tapi saya juga nggak nolak. Setelah itu saya pelajari, saya baca banyak buku. Ya benar, itu memang benar nama Tuhan itu Yahweh. Dan sejak itu saya terima penuh. Jadi nggak ada pertentangan ya? Nggak ada. Nggak ada pertentangan ya. Terus Banyak orang Kristen selalu langsung nolak aja, bilang sesat apa. Kalau saya tidak nolak tapi saya selidiki, ternyata itu benar, nggak sesat. iya. Dan sejak itu saya minta, waktu kebetulan Pak Yakub lagi ada di Australia, saya minta dibaptis ulang. Oh, luar biasa. Iya, sebab dulu saya dibaptis ulang dengan cara yang salah, atas nama Bapa, nama Allah, nama segala macam. Allah Bapa, Allah Anak. Allah Bapa, Allah Anak, segala Allah. Jadi saya minta baptis ulang, saya usir semua itu roh-roh Allah yang ada di dalam diri saya. Minta dibaptis ulang dengan nama Yahweh, Yesua, dan Roh Kudus. Oke, bagus. Jadi saya dibaptis ulang. Iya. Terus bagaimana setelah Pak Jimmy mengenal kebenaran ini untuk mensosialisasikan kepada orang-orang Indonesia yang ada di Australia? Ya, sejak saya tahu pasti itu kebenaran, saya memberi kebenaran, kasih tahu ke setiap orang yang saya ketemu, terutama orang-orang Indonesia. Baik orang Australia pun saya selalu bilang nama Tuhan itu Yahweh. Dan kebanyakan dari orang Indonesia itu tidak menerima. Menolak ya? Menolak, karena udah kebiasaan dengan kebiasaan yang salah, kebiasaan yang pakai Allah. Dan dia bilang mana bisa mungkin salah, dia bilang itu di Alkitab bilangnya Allah. Saya bilang itu Alkitab tulisan manusia, manusia bisa berbuat salah. Dan saya bisa buktikan kesalahan-kesalahan Alkitab lain itu. Sebab kalau kita lihat dari Alkitab yang asli, yaitu bahasa Ibrani, terus diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Jerman, ke bahasa Belanda, ke bahasa Spanyol, dan ke bahasa Indonesia. Semua tidak ada yang pakai Allah, kecuali Alkitab yang ke Indonesia, terjemahan lain kata Yahweh diganti Allah, kadang-kadang diganti Tuhan, tapi huruf besar semua. Iya. Tuhan semua huruf besar. Makanya di kamus belakang ada tulis Tuhan huruf besar semua. Itu salinan dari ilahnya, artinya Tuhannya, ilahnya orang Yahudi yaitu Yahweh. Berarti kitab suci terjemahan LAI itu nama Bapak Yahweh hanya ada di kamus ya? Ada di kamus belakang. Iya. Jadi soal nama Yahweh tapi dia tidak pakai, dia ganti Tuhan. Dan dia juga di kamus bilang kalau ada kata Tuhan huruf besar artinya Yahweh. Kenapa nggak langsung di Alkitab, misalnya di Perjanjian Lama langsung aja dicetak inilah firman Yahweh. Kenapa dibilangnya inilah firman Tuhan? Tapi Tuhannya huruf besar semua. Iya. Jadi kalau kita ngotot sama orang lain, dibilang ya itu kan Tuhan huruf besar semua, artinya itulah firman Yahweh. Dan di belakang-belakang di Perjanjian baru, kata Tuhan bisa berubah menjadi Tuhan, T-nya saja yang besar. Kadang-kadang T-nya juga semua huruf kecil. Jadi bisa berarti Tuhan, bisa berarti Yahweh. Juga Allah juga ada Allah huruf besar, ada Allah huruf kecil. Kalau Allah huruf besar artinya nama Tuhan Allah, tapi kalau Allah huruf kecil artinya Tuhan. Allahnya orang Islam namanya Allah. Nah itu kan udah konyol. Jadi bikin bingung ya? Iya, ada Allah yang namanya Allah. Iya. Maksudnya ada Tuhan yang namanya Allah. Tapi dia ditulisnya kan ada Allah huruf kecil,
namanya Allah huruf besar. Tapi kalau orang bicara gitu, mana kita lihat dari mulutnya huruf kecil huruf besar. Iya. Jadi aneh, ada Allah yang namanya Allah gitu. Harusnya ada Tuhan yang namanya Allah gitu. Tapi dia bilang ada Allah namanya Allah. Yang benar lagi ya ada Tuhan namanya Yahweh. Iya, iya. Dan makin saya pelajari jadi makin jelas. Jadi zaman dulu sekali ada satu oknum namanya Yahweh. Dia itu Tuhan yang bentuknya dalam roh. Tidak ada satu orang pun yang melihat Yahweh itu seperti apa. Apa tangannya 5, tangannya 6. Jadi Yahweh itu roh. Sedangkan Abraham, Ishak aja, si Moses aja, Musa nggak pernah melihat Yahweh. Waktu dia naik ke gunung kan ada, kita semua tahu. Dia berbicara, berdialog sama Bapak Yahweh. Tapi bahwa Yahweh hanya kasih tahu bahwa dia ada di situ, kehadirannya dalam bentuk kadang-kadang api. Iya. Pohon itu nyala api, si Musa berbicara, selesai berbicara, Yahwehnya selesai, hilang, pohonnya tetap hijau, nggak angus. Jadi dia menunjukkan keberadaannya waktu dia bicara. Kadang-kadang berdasar seperti angin keras, dia bicara, dia bisa manifestasi sebagai apa aja, namanya ya Tuhan. Iya. Dan Yahweh itu setelah beberapa tahun melihat manusia itu makin rusak, dia ingin berbicara gitu sama manusia. Caranya bagaimana? Ya dia bermanifestasi menjadi manusia. Iya. Jadi Yahweh sendiri menjadi manusia melalui lahir, melalui kelahiran, melalui Maria atau Miriam. Dan dia lahir sebagai manusia, sebagai bayi, tapi dia itu Tuhan. Jadi yang dinamakan Yesua. Tapi orang lebih sering sebut Yesus. Oke lah, Yesus. Tapi jadi Yahweh sendiri yang menjadi Yesua. Allah itu tidak pernah menjadi Yesua. Jadi Yesus itu bukannya anaknya Allah. Orang suka sebut anaknya Allah. Itu orang boleh bilang anaknya Yahweh. Tapi yang lebih benar lagi bukan anaknya Yahweh. Iya. Yahweh sendiri Yang turun ke yang dunia. turun menjadi manifestasi menjadi manusia. Iya. Jadi orang suka sebut anaknya Yahweh. Sebenarnya itu Yahweh sendiri yang menjadi Yesua. Dan itu cuma emang udah direncanakan, dia hidup 3,5 tahun, akhirnya dia mati disalib. Dia kembali lagi menjadi Yahweh lagi di atas. Jadi Allah itu nggak ada hubungan sama sekali. Saya kasih contoh. Yahweh itu sifatnya itu roh. Seperti tadi saya udah bilang, nggak bertubuh. Kalau Allah itu sifatnya zat. Iya. Jadi bisa tanya orang Islam sendiri, Allah itu bersifat zat. Kalau Yahweh itu sifatnya roh. Tapi roh itu menjadi manusia, menjadi Yesua, menjadi manusia, itu ada tubuhnya. Makanya Yesua itu ada yang pernah melihat pada waktu zamannya dia itu pernah melihat Yesua. Kita yang nggak pernah melihat. Jadi Yesua itu manifestasi dari Yahweh sendiri. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan siapa Yahweh, siapa Allah. Iya. Dan kita sebagai orang Kristen yang benar, jadi kita wawancara ini bisa didengar oleh Kristen-Kristen yang belum mengerti. Harus tahu bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Moses, ya Musa itu Tuhan Yahweh, bukan Tuhan Allah. Dan Allah itu belum pernah terdengar, belum ada. Allah itu timbulnya berapa ribu tahun kemudian. Pada zaman jahiliyah di Timur Tengah itu orang menyembah macam-macam. Ada menyembah pohon, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah patung ini, patung itu. Jadi di zaman jahiliyah ada ratusan Tuhan-Tuhan yang disembah sama orang-orang zaman jahiliyah di Timur Tengah. Iya. Ya. Jadi kalau kita yang penyembah Yahweh, kalau kita semua orang akan mati, nggak ada orang hidup seumur hidup. Kita akan mati, tubuh kita akan dikubur atau dibakar, tapi roh kita tetap hidup, kembali lagi kepada Tuhan kita yang kita sembah. Iya, iya. Terus bagaimana dengan keluarga besar dari Pak Jimmy?
Apakah Pak Jimmy juga memberitakan kebenaran ini kepada keluarga? Keluarga saya sebagian, cuma mama saya menjadi Pantekosta. Dulu kita semua Katolik, tapi mama saya akhirnya menjadi Pantekosta. Tapi pada zaman dulu itu dia juga masih menyembah Yahweh, menyembah Allah. Pada waktu saya menemukan kebenaran, saya sempat bicara sama mama saya. Dia udah agak tua, sudah 80 lebih, udah setengah pikun. Saya jelaskan, mama, Tuhan kita itu Yahweh, bukan Allah. Dia manggut-manggut, dia mengerti. Tapi selain dari mama saya, adik-adik saya, cici saya, semua masih keras dengan ajaran Menolak gitu ya? menolak. Tapi dia nggak mau ribut sama saudara. Dia bilangnya, sudah kamu percaya Yahweh, kamu Yahweh, saya tetap percaya Allah. Jadi dia tetap Katolik Sampai sekarang sampai ya? sekarang. Sampai sekarang ya? Ya, saya juga nggak bisa paksa. Iya. Cuma saya bisa berdoa aja. Mungkin ada kesempatan sebelum dia meninggal dia bisa menerima Tuhan yang benar, Yahweh. Jadi kalau dia mati, rohnya bisa kembali ke Yahweh. Seperti tadi saya bilang, kita yang percaya Yahweh, kalau kita meninggal, roh kita kembali kepada Tuhan kita. Iya. Jadi, Pak Jimmy tinggal di Australia ini udah berapa lama? saya tinggal di sini udah 36 tahun. Wah, udah lama ya? Ya. Makanya sebetulnya orang bisa menerima nama itu sebagai anugerah. Iya, sebagai anugerah. Dipaksa-paksa nggak bisa, kecuali anugerah. Tuhan bukakan selubung kegelapan itu, baru dia bisa terbuka matanya dan mata rohaninya. Karena dipaksakan nggak bisa. Iya. Jadi kita beruntung yang bisa menerima. Saya cepat menerima kok. Begitu dengar dari Pak Yakub, wah ini dalam hati saya udah kedua kali. Dulu saya dalam mimpi, sekarang dikasih tahu dengan Pak Yakub. Makin mantep jadi ya. Makin mantep, jadi saya penasaran, saya selidikin, saya banyak baca buku. Saya ke toko-toko di Australia, banyak toko buku rohani dalam bahasa Inggris. Di situ ditulis Yahweh, juga dalam bahasa Ibrani ada terjemahannya, semua Yahweh, nggak ada sama sekali kata Allah. Dan saya ketemu sama rabai-rabai di Australia, orang Yahudi. Saya bilang, numpang tanya, excuse me, Tuhan kita itu siapa? Tapi ada orang-orang Yahudi di Australia, dia bilang, oh Hashem. Oh. Namanya dia bilang. Saya bilang, jadi saya bilang, maaf saya bukan ngajarin kamu. Dia itu rabai seperti pastor yang tinggi. Saya bilang yang namanya itu Yahweh. Dia kaget. Dan artinya loh ini orang kok tahu. Tapi dia tetap nggak berani sebut. Iya. Dia bilang ya itu juga benar. Saya bilang namanya Yahweh. Terus menjadi manusia. Namanya Yesua. Nah, sebagian orang Ibrani, orang Yahudi di Australia, sebagian masih Ibrani kuno. Jadi ya dipanggil Judaism. Dia tidak menerima. Dia bilang Yesua itu belum datang. Sampai sekarang dia masih menunggu kedatangannya. Saya bilang sudah datang. Dulu sekali sudah mati di salib. Dia nggak terima. Jadi dia tetap masih menunggu. Jadi orang Yahudi di Israel sendiri ada dua agama besar. Sebagian besar masih Judaism. Sebagian sudah menerima Yesus. Mesianik ya, udah mesianik. Ya. Jadi sekarang banyak orang Yahudi sudah menerima Yesua. Ada yang kuno-kuno masih belum menerima. Kalau di Sydney, khususnya di kota Sydney, itu ada nggak gereja-gereja yang sudah menyembah kebenaran? Di Sydney sebetulnya banyak gereja-gereja Indonesia. Kira-kira kalau nggak salah ada sekitar 40 gereja. Ya, semua gereja bahasa Indonesia. Dia buka gereja udah seperti buka bisnis, buka restoran. Saling menjelekkan. Dibilang gereja itu nggak bagus, gereja ini sesat, yang benar saya. Semuanya penyembah Allah. Dan semua pendeta kenal saya, karena saya udah lama. Sering saya diundang, ayo Pak Jimmy datang ke gereja saya, kita Fellowship, kita menyembah Tuhan sama-sama. Saya langsung tolak, saya nggak bisa kompromi. Saya bilang, kita mau kumpul-kumpul janjian piknik kemana, oke. Tapi kalau untuk menyembah bersama-sama, menyembah Tuhan Allah, saya tidak mau, karena itu bukan Tuhan saya. Jadi sama aja seperti orang Kristen dipaksa ke kelenteng suruh nyembah Konghucu, dia nggak mau, dia tetap menyembah Tuhan. Jadi saya bilang, saya tidak mau. Dia bilang sama saja Allah atau Yahweh. Saya bilang tidak sama.
menurut kamu yang nggak ngerti bilang sama. Itu berbeda sekali. Jadi saya bilang sorry, saya nggak bisa. Kalau saya sering diajak ada KKR, ada kebaktian, ditanya ke gereja mana, saya bilang saya nggak ke gereja mana-mana. Sudah ke gereja saya aja. Saya bilang tidak bisa karena gereja kamu nyembah Tuhan salah. Saya nggak mau menyembah Tuhan orang lain. Tuhan orang Islam. Saya punya Tuhan sendiri. Berarti Pak Jimmy selama udah mengenal kebenaran nggak pernah ke gereja? Nggak pernah. Daripada kan ada di ayat bilang jangan berkumpul dengan orang-orang pencemooh. Karena dia mencemooh kita, dianggap kita sesat. Padahal dia yang nggak tahu, nggak mengerti. Jadi kita juga nggak bisa bilang dia orang goblok ya. Dia orang nggak mengerti dan tidak mau menyelidiki, nggak mau belajar. Kalau dia mau menyelidiki, mau belajar, dia bisa tahu yang benar yang mana. Jadi dia tetap sampai sekarang ada 40 gereja semua pakai Allah. Jadi saya tidak ke gereja Indonesia lagi. Padahal dulu sebelum saya menerima kebenaran, saya aktif di gereja. Saya di dalam gereja saya aktif sekali. Tapi sejak itu saya keluar dengan baik. Pendetanya juga teman baik. Dia bilang, ayo kembali lagi seperti dulu. Saya bilang nggak bisa. Dulu saya belum mengerti, mau. Sekarang saya udah ngerti, nggak mau. Dipaksa apapun, saya tidak mau. Tetap Tuhan saya itu Yahweh. Berarti ibadahnya di rumah gitu? Saya beribadah di rumah sama istri aja. Kebetulan istri saya yang terakhir ini, dia juga penyembah Yahweh. Kita berdua, kita nyanyi-nyanyi berdua, kita menyembah Bapa Yahweh, kita perjamuan suci berdua, kita saling memberkati. Jadi juga sebetulnya kalau kita pikir ya, Tuhan itu di mana-mana ada. Iya. Kita nggak usah berdoanya di dalam gereja, Tuhan akan dengar. Kita berdoa di dalam rumah, Tuhan juga dengar. Iya. Kita berdoa di dalam mobil juga, Tuhan dengar. Malah sebelum kita minta apa, Tuhan sudah tahu. Iya. Dia akan minta ini. Jadi banyak orang bilang nggak bisa, harus ke gereja. Saya bilang bohong itu, nonsen. Kita di dalam rumah, lagi masak di dapur, lagi mandi, kita bisa bicara kok. Ngomong minta apa, minta berkat, minta kerjaan. Kalau yang nggak punya kerjaan, yang sakit minta disembuhkan. Dan saya dulu juga Katolik. Kalau orang Katolik ada cara-caranya sendiri. Kalau ada sakit, mau cari kerjaan, mau apa, langsung aja minta Tuhan Bapa Yahweh. Kenapa harus melalui agen-agen itu? Iya. Sama Katolik punya ajaran banyak yang salah. Karena dulu saya Katolik nggak pernah baca Bible. Jadi datang ngikutin, dengerin pastor yang ngomong apa, kita cuman amin. Jadi kita nggak pernah baca Bible. Setelah kita baca Bible, di Bible firman Tuhan bilang jangan menyembah patung-patung melalui dia, lebih baik langsung ke Bapa. Iya, jadi saya sekarang langsung ke Bapa Yahweh. Saya berterima kasih sama Bapa Yahweh. Iya. Coba bayangkan, Bapa Yahweh yang memberkatin kita, kita terima kasihnya, kamsiannya ke si Allah. Kan menyakitkan hati Bapa Yahweh. Cemburu Bapa Yahweh. Cemburu lah, Tuhan itu cemburu sekali. Dia yang ngasih berkat, kasih sembuh, yang sudah sembuh terima kasihnya ke si Allah. Karena pikirannya udah di brainwash, menyembah, karena itu semua kesalahan dari Alkitab Lai dah. Terjemahan dari LAI. Semua dari Lai asal mulanya. Misalnya bayangkan Lai menerjemahkan Yahweh diganti nama Acong, ya. Acong pencipta langit bumi, Acong ini. Berarti sampai sekarang semua Kristen di Indonesia kalau berdoa terima kasih sama Bapak Acong yang memberkati, karena ikutin buku yang salah. Karena di bukunya bilang Allah, semua sebut Allah. Juga seperti soal nama Yesua. Yesua itu dia dilahirkan di Israel. Ya. Di Israel kira-kira sekitar Oktoberan sebelum dingin. Nah, orang yang nggak ngerti bilang Yesus itu lahir 25 Desember. Kalau pikir aja, 25 Desember kalau di Eropa, di Israel itu musim dingin sekali, banyak salju. Nah, mungkin dia lahir di ruangan terbuka, dingin. Di situ ada gembala dan domba-domba masih di luar. Karena belum dingin di Israel. Karena dia lahir Oktober. Nah, ada orang berdebat, tahu di mana dia lahir Oktober. Kita bilang, semua kan tahu. Tuhan Yesua itu
lahir dia hidup 33,5 tahun. Kematiannya orang tahu waktu Paskah itu. Dihitungnya balik, dipotong 33,5 tahun. Kalau dipotong 33 kembali dia ke hari Paskah lagi. Tapi dipotong 6 bulan lagi, jatuhnya Oktober. Jadi sekitar Oktober dia lahirnya. Jadi bukan Desember 25, itu semua buatan manusia. Mungkin buatan dari waktu zamannya Konstantin. Iya. Itu. Dia yang menetapkan, udah mulai hari dibikin Yesus itu lahirnya 25 Desember. Nah orang ikut-ikutan kesalahan itu seperti ngikut-ikutan Lai aja. Ada Lai bilang apa semua ngikut. Jadi betul Yesua itu lahirnya Oktober dan bukan Desember 25. Dan juga di firman Tuhan ada bilang kelahirannya itu dia nggak perlu dirayakan. Yang dirayakan yang lebih penting kematiannya. Iya. Jadi kita sebagai penyembah Yahweh tidak merayakan Natal. Kesatu. Kedua itu salah. Bukan 25 Desember. Jadi sejak saya menemukan kebenaran, saya tidak merayakan Natal lagi. Orang-orang Kristen pada pesta-pesta Natal itu kan nonsen. Pohon Natal ada saljunya segala macam. Padahal Oktober itu nggak ada salju. Masih belum dingin di Israel. Dan juga soal nama dia itu Yesua, itu nama orang Yahudi. Nggak ada yang namanya Jesus, Robert, Jimmy. Kecuali Yesua itu lahirnya di Amerika, mungkin namanya Robert, Frank, atau dia lahirnya di Indonesia di Jembatan 5. Ya, si Yesua itu pasti dikasih nama si Akyang atau si Acong. Jadi nama Yesua itu yang benar yang namanya Yesua. Tapi ada yang sebut Yesus, ada yang sebut Jesus. Itu semua salah. Yang benar itu Yesua. Iya. Terima kasih nih Pak Jimmy nih untuk wawancara yang singkat ini gitu loh. Jadi sampai sekarang saya setiap ketemu orang ada kesempatan bisa bicara. Ngomong-ngomong gitu ya. Saya menginjil. Ada orang bilang, oh Pak Jimmy itu pendeta. Saya bilang, saya bukan pendeta, saya penginjil. Emang Tuhan itu kan menganjurkan kepada kita semua orang yang sudah tahu harus menginjil. Jangan sudah tahu terus diam-diam aja. Mungkin bagusnya kalau diinjilin nggak bisa, mungkin Pak Jimmy perlu bagi-bagi buku kali. Banyak ada family saya datang dari Indonesia nginep sini, dia juga Katolik. Saya kasih buku-buku, dia nolak nggak berani karena saya omnya. Kedua dia numpang tinggal sini, numpang makan. Jadi dia iya. Lantas saya kasih buku 2-3 buku, buku baru masih dilapis plastik begitu. Saya bilang kalau kamu sempat baca, ya om. Ternyata setelah dia tinggal di rumah saya 1 bulan, karena dia mamanya lagi sakit keras, mamanya tinggal di Australia di rumah sakit. Jadi dia udah mau mati, jadi dia datang 1 bulan. Akhirnya mamanya selamat, ya. Mamanya selamat, saya juga sama istri saya sering besuk, saya doakan, saya jelaskan bahwa nama Tuhan itu Yahweh, dia ngerti manggut-manggut. Kita doakan dengan nama Yahweh, akhirnya dia sembuh, sekarang sehat kembali. Nah anaknya si Petrus itu keponakan saya punya suami, jadi udah selesai mamanya sehat kembali, dia kembali lagi ke Indonesia. Waktu dia pulang lagi setelah sebulan, saya periksa kamarnya yang dia tidurin, saya bersihin, cabut spray semua ganti. Ternyata itu buku dia nggak sentuh, malas dia nggak baca sama sekali. Masih terbungkus Dia plastik masih terbungkus ya? plastik. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan. Biar nanti ya Tuhan sendiri yang jamah dia bisa berubah. Kita cuma bisa memberikan kebenaran. Dia mau terima boleh, dia nggak terima urusan dia. Sampai saya jelaskan dia, kalau kamu menerima nama Yahweh, nanti kamu akan merasa perubahan. Karena saya ngalamin sendiri dengan menerima Yahweh ini, saya ada damai sejahtera. Amin. Ya, saya di keluarga banyak happy, damai sejahtera, pokoknya lebih senang. Biarpun saya baru saja cerai 3 tahun yang lalu, habis uang banyak. Saya harus bagi separuh kekayaan saya untuk bekas istri saya. Jadi saya sekarang sudah jatuh
miskin lah dibilang, nggak sekaya seperti 20-30 tahun yang lalu. Tetapi uang itu nggak begitu berarti. Dulu saya banyak uang, apa aja saya bisa beli, tapi nggak ada damai sejahtera. Sering ribut, sering cekcok. Tiap minggu ada ribut, sebulan sekali ribut besar. Sekarang saya dengan istri yang baru ini sudah 2 tahun kita bersama. Puji Tuhan, puji Yahweh, kita tidak ada ribut-ribut. Iya. Kita damai, ada damai sejahtera. Walaupun kita nggak punya uang kita nggak sebanyak dulu, tapi lebih happy sekarang. Saya lebih bahagia sekarang daripada dulu yang banyak uang. Iya, iya. Jadi sekarang saya nggak bisa makan lobster tiap hari, tiap malam ke restoran. Kita masak di rumah, kita lebih happy. Dulu saya sanggup mau makan lobster, mau ke restoran tiap malam sanggup, tapi nggak ada bahagia. Iya, iya. Saya dulu sama bekas ex-wife saya, ke gereja rame-rame, pesta-pesta di gereja, pulang gereja jadi ribut. Jadi saya bilang ini ke gereja pulang jadi berantem, ya ribut. Jadi nggak ada damai sejahtera, karena roh kita masih sama-sama roh Allah. Iya. Itu roh penghancur, roh yang jahat. Buat saya itu setan itu. Kalau roh Yahweh itu atau Yesus itu sifatnya lain, damai, Iya. mengampuni. Salah sedikit-sedikit kita bisa ngampuni. Dulu waktu zaman masih saya pakai Allah, salah sedikit saya ngamuk, saya marah. Sekarang jadi berubah. Iya. Jadi banyak berubah. Jadi baiknya kalau kita menerima Tuhan yang benar, kita pelan-pelan, slowly diubah. Iya. Kita nggak langsung, saya juga sampai sekarang juga belum sempurna. Iya. Ya, saya masih banyak kekurangan. Tapi saya udah merasai banyak perubahan juga. Yang dulu salah sedikit saya marah, salah sedikit pukul orang. Sekarang saya lebih banyak bersabar, lebih banyak mengalah, dan lebih banyak bersyukur. Biarpun kita ada problem sedikit, saya tetap bersyukur. Iya. Amin. Iya. Sekarang saya sudah hampir 70, saya ambil keputusan nggak mau kerja lagi. Karena kerja cari uang nggak ada habisnya. Punya rumah 1, kerja terus pengen punya rumah 2. Udah punya rumah 2, kerja gila-gilaan kepengen punya rumah 3. Akhirnya rumah 3 udah stroke, mati, nggak dibawa tiga-tiganya. Iya, jadi saya 2 kali 1 aja. ya jadi sadar. Jadi kita nggak perlu kerja perlu lah, asal bisa cukup makan, cukup pakai, ya. Tapi jangan berlebih-lebihan, sudah kaya, sudah konglomerat, masih kerja terus. Untuk apa? Mati pun nggak dibawa. Iya. Jadi saya sekarang, saya nggak kerja lagi, saya pensiun. Untung saja di Australia ini, sebagai warga negara Australia, kalau udah pensiun, kita dapat uang pensiun. Nggak banyak, ya pas-pasan lah. Iya. Cukup untuk bayar listrik, bayar belanja makan. Tapi untuk mewah-mewah, ke restoran tiap hari nggak bisa, paling seminggu sekali. Iya. Terus dulu saya suka seperti Santa Claus, bagi-bagi uang sana sini. Sekarang sudah nggak bisa lagi, nggak ada uang. Ya kita cuma bisa menolong orang seadanya. Ada orang mau datang, mau nginep 5 hari seminggu. Iya. Daripada di hotel mahal, ya di rumah saya. Iya. Ya seadanya, sederhana, mau makan juga yang ada. Kita nggak sanggup kasih tamu nginep seminggu, kita masakin lobster tiap hari. Kita nggak sanggup lagi. Jadi kita ya hidup sederhana. Yang penting kita cari Tuhan lah. Betul. Sebab Tuhan sudah mau datang. Iya. Ya. Iya. Kita nggak tahu apa sebulan lagi, apa tahun depan. Jadi kita siap-siap aja lah. Iya. Oke, Pak Jimmy, terima kasih untuk wawancara yang singkat ini. Saya mengharapkan Pak Jimmy terus tanpa berjeri lelah memberitakan kebenaran untuk orang-orang di Sydney ini yang Pak Jimmy kenal, terutama keluarga besar dari Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy dari ya. keluarga udah Iya. dicoba semua, Iya. dia nggak mau nolak ya. Kita nggak bisa paksa Iya. ya.
teman-teman juga kita kasih tahu kebenaran, yang nggak mau terima. Iya, yang penting udah udah sampaikan. menyampaikan sehingga darah mereka tidak terkena kepada Pak Jimmy gitu. Iya. Yeskel 3 ayat 18 tidak terkena lagi. Yang penting kita memberitakan mau mereka terima mau tidak, itu bukan urusan kita gitu. Iya, jadi saya yang sudah terima nama, sudah tahu kebenaran, jangan terus diam-diam aja. Iya, Kita harus sampaikan ke Betul. saudara-saudara, teman-teman, supaya dia juga selamat. Iya. Kalau dia sampaikan dia mau terima, syukur. Dia nggak terima, urusan dia. Iya. Tapi tugas kita udah sampaikan. Betul. Terima kasih Pak Jimmy ya. Terima kasih Shalom, Priscilla Pak. yang Iya. kebetulan datang di Iya. Australia ini, kita bisa bicara wawancara. Iya, oke. Terima kasih. Shalom Pak Jimmy. Shalom. Bapak Yahweh memberkati. Sama-sama.